Halo sahabat dan kerabatku, salam damai, salam sejahtera. Saya percaya Anda semua baik dan sehat dalam kasih Yesus Kristus. Saya Lina Puspitaningsih kembali lagi menjumpai Anda dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Wah sahabat, waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa hari ini kita sudah di tanggal 14 Mei. Dan beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 18 Mei 2023, kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yesus terangkat ke surga. Aduh, gimana sih rasanya seandainya Anda dan saya juga hadir di Bukit Zaitun ketika itu, 2000 tahun silam. Oke, kita coba flashback sebentar dengan mendengarkan sebuah refleksi berhubungan dengan peristiwa bersejarah yang sangat mengagumkan itu. Nah, Bapak Freddy Makitan, pembimbing kita, pun sudah siap untuk mengantarkannya buat kita. Yuk, kita simak. Ketika Yesus terangkat ke surga. Saudaraku, sambil membaca ulang kisah ini, lagi-lagi aku tenggelam dalam imajinasiku. Aku merasa diriku sebagai satu sosok asing yang tak dikenal dan tak dipedulikan siapapun di bumi Israel kala itu. Tapi ini menguntungkanku, karena aku dapat bebas berkeliaran di sana. Dan di hari itu aku berhasil menyelinap hingga pada posisi cukup dekat dengan ke-11 murid yang sedang berdiri hampir mengelilingi Yesus di sebuah lokasi di Bukit Zaitun. Tak lama kemudian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Dan entah mengapa, saat itu amatlah hening. Angin pun berhenti berembus, sedikit pun tak berbisik. Tak ada sepatah kata pun yang berhasil meluncur dari bibir-bibir para murid. Bahkan Petrus, pribadi kolerik ini pun terkunci rapat mulutnya. Padahal dahulu biasanya dia cepat sekali berespons terhadap perkataan-perkataan Yesus. Semua pasangan mata terbelalak, tak berkedip, dan terarah hanya kepada sosok guru mereka yang mereka akui sebagai Tuhan dan Allah mereka. Dan ketika itu pula Yesus mulai mengangkat kedua tangannya. Ia menumpangkan tangannya ke atas murid-murid yang dicintainya itu, lalu memberkati mereka. Dalam imajinasiku, aku menatap telak kedua telapak kaki Yesus yang mulai melepas bumi tempat ia hidup selama kurang lebih 33 tahun. Kedua alas kakinya sudah lepas dengan sendirinya. Dan sosok anak tunggal Allah dengan tubuh kemuliaan surgawi ini terangkat perlahan-lahan menjauhi bumi yang diciptakannya. Hingga akhirnya hilang dalam dekapan awan yang sudah menantikannya di atas puncak Bukit Zaitun. Oh, aku tetap saja tidak mendengar kata-kata apapun yang diucapkan murid-murid yang seakan
sudah ditinggalkan Tuhan mereka. Namun wajah mereka menunjukkan adanya keharuan bercampur sukacita yang menandai kesempurnaan pengakuan dan iman mereka akan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah mereka. Lalu mereka pun tertunduk dan sujud di tempat mereka berpijak sambil menyembah Tuhan mereka yang sudah menghilang dari pandangan mata. Tapi aku juga yakin murid-murid ini masih ingat 43 hari yang lalu saat mereka menikmati perjamuan Paskah terakhir yang dilayani sepenuhnya oleh Yesus sendiri. Ketika itu, di Kamis malam yang amat panjang itu, Yesus banyak sekali berbicara kepada mereka demi mereka juga. Dan akhirnya mendoakan mereka dalam doa yang lantang dan panjang. Tentu murid-murid ini juga ingat janji-janji Yesus yang mengatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada." Masih diliputi rasa kagum dan syukurku. Sekilas aku berpikir, tak terhitung banyaknya jejak-jejak kaki Yesus di sepanjang jalan yang berdebu dari Yudea hingga Galilea dan balik lagi ke Yudea berulang kali. Juga di Samaria yang beberapa kali dilewatinya, meskipun itu tanah yang tidak disukai orang-orang Yahudi. Jejak-jejak kaki Yesus bahkan ada di tanah-tanah negeri asing, di Venesia dan Kaisaria Filipi di utara Galilea, dan di wilayah Dekapolis di sebelah timur Galilea, dan Sungai Yordan yang sebagian besar penduduknya masih berbudaya Yunani. Semua itu dapat berkisah lagi tentang pemuda dari Nazaret, raja orang Yahudi ini, dengan segala perkataan dan perbuatannya yang oleh Yohanes dikatakan terlalu banyak, tak sanggup dituliskannya semuanya. Sejak kebangkitan Yesus dan kini pada hari yang ke-40, menurut catatan Lukas, sudah kurang lebih 10 kali Yesus menampakkan dirinya, baik kepada murid-muridnya yang sisa 11 orang itu, maupun kepada saudara-saudara dan orang-orang percaya lainnya. Sejak kebangkitan itu, dari Yerusalem, murid-murid ini kembali ke Galilea, daerah asal mereka. Tetapi akhirnya balik lagi ke Yerusalem untuk menyaksikan peristiwa yang tidak mereka duga sama sekali. Juga masih segar dalam ingatan mereka akan pesan dan janji Yesus pada penampakan Yesus sebelumnya. Waktu itu Yesus berkata, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sementara itu, tidak mustahil kalau masih terngiang-ngiang di kepala murid-murid akan kata-kata Yesus beberapa waktu yang lalu dalam suatu penampakan yang lain di sebuah bukit di Galilea. Saat itu, bersama sejumlah pengikut Yesus yang ikut hadir di situ, Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Dan kini, tibalah saatnya bagi murid-murid untuk mulai bersiap diri. Tak ada gunanya berlama-lama di Bukit Zaitun dan merenung saja sambil menantikan kedatangan kembali Yesus dalam cara yang sama. Di sisa hari hidup mereka hingga kedatangan Yesus kedua kalinya, mereka harus melakukan kehendak Tuhan untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, untuk menjadi saksi Yesus di mana saja dan kapan saja. Dan dengan jaminan penyertaan Yesus, mereka harus segera bertugas menjadikan semua bangsa murid Yesus, serta mengajarkan semua orang percaya melakukan kehendak Yesus. Lalu aku terjaga dari imajinasiku yang begitu indah. Aku pun tertunduk merenung lebih dalam lagi. Aku ini juga murid yang mengasihi dan dikasihi Yesus. Aku sudah belajar tentang Dia cukup lama. Lalu, apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan aku buat di masa penantian ini? Apa saja dan berapa banyak yang sudah aku buat, yang merupakan bagianku dalam waktuku, yang kiranya akan membuat orang lain mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Aku harus dengan jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Yesus sendiri. Wah, begitu menyentuh refleksi naratif yang disampaikan Pendeta Freddy Makitan ketika Yesus terangkat ke surga. Luar biasa, mengagumkan. Dia, Yesus, pergi untuk datang kembali menjemput kita yang percaya kepadanya. Oke sahabat, bagaimanapun juga kita harus kembali ke aktivitas kita masing-masing, sambil membawa kisah ini tetap melekat di hati kita. Sementara itu sebuah lagu rohani yang indah berjudul Melayani Tuhan disampaikan oleh Lex Trio akan menemani kita. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan akhirnya, saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi di ruang yang sama, kata dan nada. Have a nice day. God bless you all.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.